Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2025 lalu ditetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 28 Mei 2025. Sementara Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Perayaan Idul Adha umumnya dilakukan dengan mengumandangkan takbir di masjid, lalu mengadakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan memotong hewan kurban seperti sapi, kambing, ataupun domba, kemudian membagikan daging kurban kepada masyarakat. Pemotongan hewan kurban dapat dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Perayaan Idul Adha saat ini dirayakan dengan penuh sukacita. Tapi tahukah historian ketika masa kolonial Belanda, hewan kurban dikenakan pajak? Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Di beberapa wilayah pada masa penjajahan Belanda, tindak penjajahan tidak hanya menyangkut perekonomian, tapi juga merambah pada hukum agama, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat. Di Nusa Tenggara Barat pada masa Kesultanan Bima, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ibrahim dari tahun 1881 sampai 1915, rakyat dipaksa untuk tunduk dengan kerjasama antara raja mereka dengan pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, Sultan Ibrahim mengadakan perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda. Tertulis tentang pengakuan kedaulatan Belanda di wilayah Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Kesultanan Bima tidak melakukan kontak dengan orang-orang berkulit putih selain Belanda dan bersedia memberikan bantuan kepada Belanda jika membutuhkan. Di sisi lain, tertulis, Belanda akan menghormati adat istiadat yang berhubungan dengan Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Namun, pihak Belanda melakukan ingkar janji. Mereka menarik pajak kepada rakyat, seperti pajak hewan, pajak tanah, termasuk juga pajak untuk hewan kurban dan pajak tanah tempat dilakukannya ritual adat. Jika tidak membayar pajak, maka hewan kurban dan tanah bakal dirampas sebagai bayaran. Selain di Nusa Tenggara Barat, hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan pajak kepada rakyat dengan pajak kepala, pajak hewan ternak, termasuk juga pajak hewan kurban. Meski rakyat melakukan perlawanan kepada Belanda, tapi karena kalah jumlah dan persenjataan, mereka akhirnya harus tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat di berbagai wilayah melakukan penolakan terhadap pengenaan pajak hewan kurban. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada kongres pertama yang diadakan di Surabaya tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938 mengirimkan surat penolakan kepada pemerintah kolonial Belanda. Di Banjarmasin, penolakan juga dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banjarmasin. Mereka mengirimkan surat kepada Voor Inlandse Zaken, meminta supaya pajak hewan kurban dihapuskan.
Kemudian pada tanggal 29 April 1938, Kepala Voorinlandse membalas surat tersebut dengan nomor 590-E-7 yang isinya adalah membebaskan pajak bagi hewan kurban yang disembelih. Namun pada hari Idul Adha, penyembelihan kurban harus dilengkapi dengan surat keterangan dari bestur atau birokrasi pelaksana. Selain itu, perwakilan bestur harus hadir saat penyembelihan, yang bertujuan untuk memastikan hewan yang disembelih memang untuk kepentingan ibadah kurban. Itu tadi sejarah hewan kurban yang dikenakan pajak oleh pemerintah kolonial Belanda. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.